We didn't want to it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Tak hanya negara-negara Eropa, kini giliran negara-negara Asia yang jadi sasaran. Trump resmi mengumumkan kenaikan tarif yang diprediksi bakal mengguncang stabilitas ekonomi global. Beberapa negara Asia tampaknya belum siap menghadapi kebijakan ini dan terancam mengalami penurunan ekonomi yang cukup tajam. Sebenarnya sejumlah negara Asia sudah mengantisipasi kemungkinan buruk dari kebijakan tarif ini. Pada akhir Maret lalu, China, Jepang, dan Korea Selatan menggelar pertemuan yang melibatkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan mereka. Dalam pertemuan itu, ketiganya sepakat untuk memperkuat kerjasama guna menghadapi dampak dari kenaikan tarif yang dicanangkan oleh Trump. Ketiga negara ini memang termasuk mitra dagang utama yang cukup bergantung pada Amerika Serikat. Keputusan Trump menuai reaksi beragam. Pemerintah China misalnya langsung menyatakan akan mengambil tindakan balasan demi menjaga hak dan kepentingan nasional mereka. Sementara itu, Indonesia memilih pendekatan berbeda, berencana mengirim delegasi untuk membuka jalur negosiasi. Tapi, seberapa efektifkah dua pendekatan ini? Dan sebenarnya apa yang membuat Trump begitu agresif dalam menerapkan tarif baru ke negara-negara Asia? Dalam pernyataan resmi yang dirilis Gedung Putih mengutip laman whitehouse.gov pada 2 April 2025, Trump menjelaskan alasan dibalik kebijakan tarif baru terhadap negara-negara Asia. Menurutnya, selama bertahun-tahun bahkan lintas generasi, negara-negara Asia dinilai telah memanfaatkan Amerika Serikat dengan menetapkan tarif tinggi terhadap produk asal Amerika Serikat. Trump juga menyoroti sejumlah negara yang saat ini masih menerapkan tarif tinggi terhadap barang-barang dari Amerika, termasuk India, Brasil, dan Blok Uni Eropa. Beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia pun ikut disebut. Sebagai contoh, untuk komoditas etanol, Brasil menerapkan tarif masuk sebesar 18%, sementara Indonesia lebih tinggi lagi yakni 30%. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya mengenakan tarif 2,5% untuk komoditas yang sama. Fakta inilah yang dijadikan dasar oleh Trump untuk menyatakan bahwa kebijakan tarif baru perlu diberlakukan. Dampak dari tarif baru yang diberlakukan Trump mulai nyata terasa di sejumlah negara Asia. Pasar keuangan dilanda gejolak. Ancaman PHK besar membayangi dan potensi penurunan ekspor pun makin menguat. Di Jepang dan Korea Selatan, indeks saham mengalami penurunan tajam, sementara harga emas melonjak drastis sebagai bentuk pelarian aset aman. Di Indonesia, sentimen negatif dari kebijakan ini ikut menekan nilai tukar rupiah dan menggoyang pasar saham dalam negeri. Sebanyak 15 negara di Asia dikenai tarif baru dengan besaran yang bervariasi. Tarif tertinggi diberikan kepada Kamboja, yakni sebesar 49%, disusul Vietnam 46%, dan Sri Lanka 44%. Selanjutnya ada Bangladesh dengan 37%. Lalu China dan Thailand masing-masing 36%. Taiwan dan Indonesia dikenai tarif 32%. Pakistan 29%, India 26%, Korea Selatan 25%, sementara Jepang dan Malaysia sebesar 24%. Filipina sendiri dikenai 17% dan Singapura yang paling rendah, hanya 10%. Dari daftar ini, beberapa negara diperkirakan akan menghadapi guncangan ekonomi yang cukup serius. Negara-negara tersebut adalah yang memiliki hubungan dagang kuat dengan Amerika Serikat. Karena tingkat ketergantungan inilah, mereka otomatis menjadi yang paling terdampak oleh kebijakan tarif baru ini. It's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Di antara negara-negara ASEAN, Vietnam disebut sebagai salah satu yang paling rentan terhadap kebijakan tarif baru Amerika Serikat. Alasannya, surplus perdagangan bilateral Vietnam dengan Amerika Serikat tercatat sangat besar, mencapai sekitar 123 miliar US dollar pada tahun 2024. Menariknya, respon Vietnam justru berbeda dari negara-negara lain. Alih-alih bersikap keras, Vietnam memilih pendekatan yang jauh lebih tenang. Mengingat ketergantungan ekspornya yang besar ke pasar Amerika, Vietnam
kini bahkan tengah mengusulkan kebijakan tarif 0% untuk produk asal Amerika Serikat. Tujuannya jelas, agar Trump bersedia duduk bersama dan membuka ruang diskusi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Atas tarif sebesar 34% yang dikenakan Amerika Serikat terhadap China, Kementerian Keuangan China langsung bereaksi keras. Mereka mengecam kebijakan tersebut dan mendesak agar Amerika Serikat segera mencabut tindakan sepihak itu. China juga menyerukan agar perbedaan perdagangan diselesaikan lewat dialog yang setara, saling menghormati dan menguntungkan kedua pihak. Sebagai bentuk respon, China menambahkan 11 perusahaan asal Amerika Serikat ke dalam daftar entitas yang dianggap melanggar aturan pasar atau komitmen kontraktual. Tak hanya itu, Kementerian Perdagangan China juga memasukkan 16 entitas Amerika Serikat lainnya ke dalam daftar pengawasan ekspor. Mereka bahkan mengumumkan rencana untuk memberlakukan kontrol ekspor terhadap 7 jenis barang berbasis tanah jarang, termasuk samarium, gadolinium, dan terbium. Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan sejumlah langkah strategis untuk merespon kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Tim lintas kementerian bersama perwakilan Indonesia di Amerika Serikat dan pelaku usaha nasional akan berkoordinasi secara intensif untuk menghadapi tantangan ini. Selain itu, jalur diplomatik pun mulai ditempuh. Pemerintah telah menyiapkan rencana negosiasi dan akan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah Amerika Serikat, termasuk mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC demi membuka ruang dialog. Tak hanya fokus pada respon jangka pendek, Indonesia juga menyiapkan kebijakan strategis jangka panjang untuk memperkuat iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks regional, Indonesia sudah berkomunikasi dengan Malaysia selaku ketua ASEAN untuk merancang langkah bersama. Karena seluruh 10 negara anggota ASEAN saat ini terdampak oleh kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat. Meski belakangan hubungan India dan Amerika Serikat tampak semakin dekat, kenyataannya India tetap dikenai tarif tinggi dalam kebijakan baru Trump. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump sempat memuji India sebagai negara tangguh. Namun, ia juga menegaskan bahwa tarif yang diberlakukan India terhadap produk asal Amerika Serikat masih tergolong tinggi, yakni sebesar 52%, dan itu tidak bisa ia abaikan. Sejak pengumuman tarif baru tersebut, India belum mengambil langkah konkret. Para pejabat pemerintah di sana berusaha menenangkan kekhawatiran pelaku usaha, sementara sejumlah eksportir menilai posisi India masih relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa pesaing regionalnya yang terkena tarif yang lebih berat. India, very, very tough, very, very tough. Prime Minister just left. He's a great friend of mine. Nah, menanggapi kebijakan tarif terbaru dari Amerika Serikat, Han Duck-soo, salah satu pejabat tinggi dari Korea Selatan, menyerukan agar segera dilakukan perundingan dengan pihak Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk melindungi perekonomian nasional dan merancang langkah-langkah darurat bagi para pelaku bisnis yang terdampak. Han juga menginstruksikan Menteri Industri untuk menganalisis detail kebijakan tarif tersebut dan secara aktif menjalin komunikasi dengan Washington guna meminimalkan potensi kerugian bagi Korea Selatan. Dalam pernyataan lanjutan, Han menegaskan bahwa pemerintah Korea Selatan sangat serius dalam menghadapi kemungkinan krisis perdagangan ini. Sementara itu, Kementerian Industri Korea menyampaikan bahwa Seoul akan mencoba membuka konsultasi langsung, baik dengan pejabat senior maupun staf teknis di Amerika Serikat untuk membahas dampak tarif secara lebih mendalam. Things and homeworks that we should do to make AI the great. Dampak ekonomi dari tarif baru yang diberlakukan Amerika Serikat mulai terlihat di berbagai negara Asia. Sejumlah sektor utama sudah mulai terguncang, dan prediksi akan munculnya efek lanjutan pun terus bermunculan. Mulai dari terganggunya rantai pasokan hingga melonjaknya biaya produksi. Dalam konteks ASEAN, tarif tinggi dari Amerika Serikat diperkirakan akan memberikan pukulan langsung terhadap ekspor Indonesia, terutama untuk produk unggulan seperti tekstil, elektronik, alas kaki, furnitur, hingga produk pertanian. Para eksportir pun kini dibayangi lonjakan biaya tambahan yang cukup signifikan. Mengingat, Amerika Serikat merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi Indonesia setelah China. Dampaknya pun tidak main-main. Jika ekspor ke Amerika Serikat terus melemah,
bukan tak mungkin aktivitas produksi akan ikut melambat, dan hal ini bisa berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja secara massal di dalam negeri. Tak hanya itu, tarif baru juga mengancam kestabilan rantai pasokan global. Negara-negara seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja yang juga dikenai tarif tinggi diperkirakan akan ikut terdampak. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai pukulan langsung terhadap struktur rantai pasokan global yang selama ini banyak terkoneksi dengan Beijing. Melihat beragam respon dari negara-negara Asia, terlihat jelas perbedaan kesiapan dalam menghadapi kebijakan tarif Trump. Negara-negara dengan infrastruktur ekonomi yang kuat, seperti Singapura dan Jepang, terbukti mampu mengelola perekonomian mereka dengan baik. Karena itu, dalam menghadapi tantangan dari kebijakan tarif baru, bukanlah hal yang terlalu sulit bagi mereka. Di sisi lain, China tampaknya menjadi contoh negara yang paling siap dalam hal sistem ekonomi dan kecepatan beradaptasi. Ini bukan kali pertama China terlibat dalam perang tarif dengan Amerika Serikat. Bahkan, jauh sebelum hari ini, China telah berkali-kali mengambil langkah strategis untuk mengimbangi tekanan dari Washington. Hingga kini, China terus memainkan peran penting dalam landscape ekonomi global, termasuk dalam menghadapi dinamika tarif internasional. Namun situasi ini sangat kontras dengan yang dialami Vietnam. Dengan tingkat ketergantungan ekspor yang tinggi terhadap Amerika Serikat dan beban tarif sebesar 46%. Vietnam berada di posisi yang cukup rentan. Jika negosiasi yang tengah diupayakan para pejabatnya gagal, bukanlah tidak mungkin Vietnam akan menghadapi ancaman resesi ekonomi dalam waktu dekat. Kini, negara-negara Asia sedang berada di persimpangan penting dalam sejarah ekonomi mereka. Di tengah tekanan tarif tinggi dari Amerika Serikat, masing-masing negara berjuang mempertahankan stabilitas menghindari resesi dan menyusun strategi baru untuk menghadapi medan yang kian rumit. Namun, pertanyaannya kini lebih besar dari sekadar tarif. Mampukah negara-negara di Asia dengan kekuatan kolektif, ketahanan ekonomi, dan semangat untuk bersatu, bangkit bersama sebagai kekuatan ekonomi baru di tengah ketidakpastian global?